pernah ada kasus ya, ini ada kasus inisialnya DC ya. Nah, dalam proses pembacaan dakwaan oleh penuntut umum, Yang Mulia Majelis Hakim mempelajari, membaca dan melihat, memeriksa dakwaan tersebut. Ternyata dakwaan tersebut diduga cacat hukum, tidak sah karena dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum merupakan limpahan berkas dari proses penyidikan ya, dari penyidikan. Nah, diduga dalam proses penyidikan tersebut ya, penyidik telah melakukan kelalaian dan tidak melaksanakan proses pemeriksaan sesuai dengan SOP. Adakah akibat hukum apabila seorang tersangka diperiksa di BAP dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan aturan hukum KUHP misalkan? Baik, teman-teman, apabila seorang tersangka diperiksa dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan prosedur, tentu ada akibat hukumnya. Misalkan dilakukan proses pemeriksaan di BAP, mulai dari proses pemeriksaan, apalagi masalahnya ini sudah naik pada tahap penyidikan, mengenai penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, bahkan penyitaan terhadap suatu barang yang diduga kuat ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana. Maka ketika itu dilakukan pemeriksaan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan, maka akibat hukumnya adalah proses pemeriksaan tersebut tidak sah. Misalkan dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, mengenai proses pemeriksaannya, kan seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka tentu ada rangkaian, ada proses pendahuluan seperti proses penyelidikan, penyidikan, diperiksa. Namun proses-proses itu tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan SOP, maka segala turunannya itu tidak sah, teman-teman. Nah, apabila itu terjadi, maka tidak akan batal secara serta-merta, tapi harus diuji terlebih dahulu ya. Cara mengujinya seperti apa? Yaitu melalui proses pra-peradilan ya. Pra-peradilan untuk menguji apakah penetapan tersangka itu sah di mata hukum atau tidak, proses penahanan dan penangkapannya, proses penyitaan terhadap barangnya, semua sah atau tidak, maka harus diuji melalui mekanisme permohonan pra-peradilan di pengadilan negeri, teman-teman, yang akan dipandu atau dituntun oleh hakim tunggal. Nah, itu ya. Contoh, dulu pernah ada kasus ya, ini ada kasus inisialnya DC ya. Nah, dalam proses pembacaan dakwaan oleh penuntut umum, Yang Mulia Majelis Hakim mempelajari, membaca dan melihat, memeriksa dakwaan tersebut. Ternyata dakwaan tersebut diduga cacat hukum, tidak sah karena dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum merupakan limpahan berkas dari proses penyidikan ya, dari penyidikan. Nah, diduga dalam proses penyidikan tersebut ya, penyidik diduga telah melakukan kelalaian dan tidak melaksanakan proses pemeriksaan sesuai dengan SOP, di mana tersangka DC ini diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun. Nah, maka dalam hal ini penyidik harus memberitahu kepada tersangka bahwasanya kamu wajib dan berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum, didampingi oleh pengacara pada saat proses penyidikan ya. Namun hal itu tidak dilakukan oleh penyidik ketika itu ya.
Lalu kemudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 56 bahwa setiap orang yang bunyinya kurang lebih seperti itu ya, bahwasanya seorang yang diperiksa dengan status tersangka yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, maka wajib baginya untuk didampingi atau mendapatkan penasehat hukum. Nah, apabila dia tidak sanggup membayar jasa seorang penasehat hukum atau pengacara, maka ya pejabat yang berwenang menyiapkan, ingat ya, pejabat yang berwenang menyiapkan pengacara penasehat hukum untuknya agar didampingi. Nah, oleh karena proses mekanisme dalam tahap penyidikan seorang tersangka ini DC tidak didampingi oleh penasehat hukum, yang mana pada tindak pidana yang telah diperbuat ancaman pidananya di atas 5 tahun ya wajib untuk didampingi, tetapi dia tidak dilakukan pendampingan. Maka dari itu yang mulia majelis hakim telah menolak, menyatakan membatalkan surat dakwaan penuntut umum karena di situ dinilai cacat hukum dan tidak sah, karena proses penyidikan terhadap tersangka tidak didampingi oleh pengacara pada saat itu. Maka dari itu dakwaan dinyatakan batal demi hukum, tidak sah mekanisme atau proses penyidikannya. Nah, itu teman-teman ya, mengenai akibat hukum apabila proses pemeriksaan terhadap tersangka entah itu di BAP, diperiksa dan lain-lain. Nah, apabila tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang telah diatur oleh undang-undang, maka proses pemeriksaan tersebut ya tidak sah, batal demi hukum. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi hakim telah menolak ya dakwaan penuntut umum ketika itu karena mekanisme proses penyidikan yang dilakukan oleh oknum penyidik tidak sesuai dengan standar ya, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oke teman-teman, itu demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.